Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Iska Ferdianto dengan NIM 20200151999 dari kelas 1F. Pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng dengan judul Goa Gajah. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS dari matkul Teori Apresiasi Bahasa Indonesia. Baiklah, pada zaman dahulu hiduplah seekor gajah dan juga seekor kancil. Mereka hidup berdampingan walaupun berbeda jenis, ukuran maupun berat, tetapi ia hidup di desa Kembang Sore. Desanya itu pinggiran kota, tapi di dataran tinggi. Desanya sangat luas, dipenuhi dengan tumbuhan, peternakan, dan juga desa Kembang Sore memanglah terkenal sangat subur. Mayoritas penduduk desa Kembang Sore berprofesi sebagai petani dan peternak. Banyak sekali hewan peternak maupun hewan liar yang gemuk-gemuk karena kesuburan desa Kembang Sore. Memang desa Kembang Sore itu desanya sangat makmur. Kemudian gajah bernama Gagam. Selanjutnya, si kancil bernama Kikim. Setiap hari mereka bermain di hutan. Hutan terletak di sebelah timur desa Kembang Sore. Mereka setiap hari bermain kejar-kejaran, petak umpet, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena Gagam menganggap Kikim itu sebagai sahabat sejati. Begitu juga dengan Kikim menganggap sang gajah, yaitu Gagam, sebagai sahabat karib. Karena Gagam dan Kikim selalu berada di hutan, masyarakat desa Kembang Sore biasanya melakukan sebuah ritual, yaitu penyembelihan 10 ekor sapi sebelum diadakannya panen. Karena masyarakat menganggap bahwa pengorbanan itu mendatangkan sebuah rezeki, yaitu masyarakat berharap bahwa panennya yang akan mendatang akan subur dan juga melimpah ruah. Karena Kikim selalu berada di hutan dan dia merasa bosan, dia memutuskan untuk pergi ke kampung, yaitu desa Kembang Sore. Kikim berjalan dengan pelan-pelan. Ia berharap menemukan teman. Dan alhasil emang benar. Kikim menemukan sebuah teman, yaitu seekor sapi milik warga. Kikim berkenalan dengan sapi. Kemudian dia bermain-main dengan sapi tersebut. Setiap hari ia lakukan seperti itu. Ia selalu mencari temannya dan menemukan sapi-sapi milik warga. Setelah Kikim bermain dengan sapi dan sudah capek, Kikim memutuskan untuk pulang ke hutan menemui Gagam. Gam, aku tadi ke kampung loh, ke desa Kembang Sore. Ngapain lu? Ngapain ke kampung? Aku di kampung cari teman. Nah, di sana aku menemukan teman loh. Serius lu? Iya, serius. Aku tadi menemukan sapi. Nah, sapi milik warga tapi. Oh, gitu ya. Iya dong, aku merasa sangat senang sekali. Aku juga pengen
Aku juga ingin ke kampung. Jangan Gam, kamu badanmu terlalu besar, kamu nggak bisa ke sana. Pasti warga akan menyetop kamu nggak bisa masuk di desa. Serius lu? Karena Gagam beringinan untuk mencari teman baru di kampung desa Kembang Sore, maka ia memutuskan untuk keluar hutan. Ia berjalan dengan pelan menuju desa Kembang Sore. Dan ternyata setelah sampai di pinggiran desa Kembang Sore, ia menemui sebuah petani. Ia diusir oleh petani. Karena apa? Karena gajah biasanya merusak desa, memporak-porandakan desa. Weh, gajah, kamu pergi dari sini. Ngapain kamu ke sini? Karena Gagam memang orangnya sangat baik hati, karena pribadinya memang selalu begitu. Ia memutuskan untuk pergi. Baiklah, aku akan pergi. Karena Gagam diusir oleh petani tadi, dia merasa sangat kecewa, merasa sangat sedih. Ia kemudian menemui Kim. Kim, kenapa ya Kim? Padahal aku tuh niatnya baik untuk mencari teman di desa Kembang Sore. Tapi kenapa ya orang-orang di sana pada membenciku? Kenapa ya Kim? Lu kagak tahu lu sendiri apa? Kau itu besar Gam. Mana mungkin kamu itu bisa masuk desa. Kalau gua mah bisa langsung loncat langsung jadi. Kalau kamu mah loncat langsung hancur semua. Aku tertawa Gam. Wah, kamu ini Kim. Aku ini kecewa banget loh. Aku bahkan ingin menghancurkan desa itu sekarang. Kim, jangan, kamu itu udah gila apa? Kamu tuh jangan begitu ya. Iya, kenapa Kim? Kan aku marah banget ini. Ya nggak boleh begitu. Jangan begitu karena berbahaya ya Kim. Ya, oke. Ya udah deh kalau begitu. Aku nggak jadi menghancurkan desa. Ya udah, aku pulang aja. Pulang. Ya. Setelah Gagam pulang, Kim pergi ke desa Kembang Sore dengan sendiri. Ia berharap menemui temannya tadi. Tapi tiba-tiba saat di hutan ia berjalan, tiba-tiba langit mendung. Langit begitu gelap, bagaikan seperti malam. Tiba-tiba turun hujan di semua penjuru ladang hutan dan desa. Setelah ia sampai di pinggiran desa Kembang Sore, ia menemui sebuah kejadian sangat mengerikan. Apa itu? Yaitu temannya yang tadi sapi-sapi milik warga disembelih dengan kejam. Karena desa pada saat itu sedang melaksanakan ritual penyembelihan 10 sapi. Kim merasa sangat tidak karuan, emosinya sangat tidak stabil. Ia menganggap bahwa manusia itu lebih kejam daripada iblis. Ia sangat hatinya hancur. Ia kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke hutan. Kim berjalan menuju hutan lagi dan pergi ke rumahnya Gagam. Gam, kamu di mana? Aku di dalam, Kim. Ngapain? Aku sedih sekali ini. Ngapain lo sedih? Aku keluar ya. Ya, kamu keluar, Kim. Keluar. Ya.
Apa lo sedih? Aku tadi menemui sapi-sapi yang teman-temanku yang kemarin dibunuh Kim dengan kejamnya, dengan menggunakan golok yang sangat besar, menggorok lehernya sampai mati, kemudian dijadikan olahan Kim, gam. Serius lo, kok bisa begitu? Iya, makannya itu aku juga nggak tahu kok ada begituan. Ya udah, nggak apa-apa lah, kan itu biasanya ritual desa begitu karena akan panen. Serius, Gam, aku baru tahu loh. Iya begitu, biasanya begitu, kata bapak saya begitu. Tapi aku marah sekali, Gam. Aku ingin menghancurkan, ayolah, katanya kamu tadi ingin menghancurkan desa. Iya, tapi nggak jadi karena kamu. Tapi aku sekarang malah marah ini, Gam. Kamu pulang aja sana, meratapi nasibnya sendiri aja sana. Gimana sih, Gam, kamu tuh? Pulang. Ya pulang. Karena Gagam juga malah tertawa karena melihat Kikim yang sangat kecewa. Ia kemudian pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sedih, bercampur dengan emosi yang sangat tinggi. Ia masuk ke rumah. Setelah beberapa minggu, Kikim menganggap bahwa hidupnya itu monoton. Ia ingin melakukan sesuatu hal yang di luar nalar. Ia memutuskan untuk berbuat jahat kepada para manusia desa Kembang Sore. Ia melakukan itu demi sebuah temannya, yaitu sapi-sapi yang telah dibantai habis oleh masyarakat desa. Ia bersiap-siap. Yang pertama, ia siapkan mental. Yang kedua, ia siapkan fisik. Ia kemudian menuju ke desa Kembang Sore. Ia berencana untuk mencuri makanan sayuran. Akan tetapi sebelum itu, ia berencana untuk menghancurkan parabot-parabot dapur yang ada di rumah warga. Akhirnya, Kikim setelah memasuki desa, ia kemudian memasuki rumah warga. Ia masuk ke perabotan dapur milik warga. Kemudian ia memporak-porandakan semua parabot-parabot yang ada. Dan parabot-parabot itu milik Bu Suminah, salah satu warga desa Kembang Sore. Tetapi pemiliknya itu tidak tahu bahwasannya siapa yang berani memporak-porandakan dapurnya. Kemudian Kikim pergi kembali ke hutan. Karena Bu Suminah memang orangnya tidak mengetahui, kemudian ia lapor kepada Bapak Kades. Bapak Kades, di rumahku tuh kayaknya ada maling deh. Masa dapurku bisa berantakan? Yang bener lu. Tenan. Ada maling kayaknya tuh. Ya udah, kita cari malingnya. Siapa tahu ketemu. Oke, Bu Suminah dan teman-teman? Iya Pak, siapa? Oke, siap. Karena telah lapor kepada Bapak Desa, kemudian Bapak Desa memutuskan untuk menangkap. Barangkali itu adalah maling yang berbuat jahat atau perampok yang memang mencuri. Maka ia memerintahkan semua perangkat desa dan juga masyarakatnya yang paling utama untuk bersiaga dan berwaspada. Siapa tahu nanti benar-benar ada sebuah kejahatan di desa Kembang Sore. Setelah itu, Bu Suminah pulang ke rumah. Di sisi lain, Kancil akan melakukan aksinya lagi. Dia berencana untuk memporak-porandakan perabotan di rumah warga lagi. Tapi ia melakukan aksinya dengan tergesa-gesa pada malam hari. Ia melewati sebuah rumah. Akan tetapi,
tidak berapa lama, ia terciduk oleh salah satu warga, yaitu Pak Jono, yang sedang melakukan patroli di depan rumah. Ternyata yang memporak-porandakan kamu ya? Oh iya. Akhirnya Pak Jono akan menangkap Kancil, tapi Kancil larinya begitu cepat hingga Pak Jono tidak bisa mengejarnya. Setelah kejadian malam itu, Pak Jono kembali ke balai desa. Ia menemui Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, ternyata selama ini yang kita anggap sebagai maling ternyata adalah Kancil, Pak. Hah? Serius lu? Yang bener? Oh, tenan. Wah, aku ngakak. Kenapa Pak Kancil kelakuannya bisa seaneh itu? Makanya itu, Pak. Ya udah, sekarang gini. Jika kamu nanti ketemu Kancil itu lagi, ditangkap ya. Oh ya, siap Pak. Siap Pak. Akhirnya Pak Jono pergi. Di pagi hari yang cerah, Kikim akan melaksanakan aksinya lagi. Ia akan mencuri sayuran di ladang milik warga Kembang Sore. Ia melakukannya dengan sengaja. Dia memotivasi diri sendiri untuk melakukan itu. Ia berjalan menuju ladang. Setelah sampai ladang, ia segera mencuri semua sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang ia akan makan. Setelah mencuri, ternyata ada suara yang sangat keras sekali. Woi, ada Kancil mencuri sayuran. Kemudian warga berdatangan. Wah, iya ini, gimana ini? Ayo kita tangkap Kancil itu. Kemudian Kancil itu sangat panik sekali. Wah. Tapi hingga pada akhirnya ia dapat lolos kembali. Warga pun geleng-geleng kepala. Kenapa Kancil itu bisa pergi? Padahal kan kita sudah menangkapnya dengan serius. Oke, kalau begitu gini aja Pak Jono, kita buat jaring supaya nanti kalau Kancilnya masuk tidak bisa. Oh ya. Setelah itu Pak Jono dan warga membuat jaring di ladangnya dengan anggapan bahwa nanti dengan jaring ini warga dapat menangkap Kancil. Di lain hari, Kikim berencana lagi untuk mencuri di ladang milik warga. Ia keluar hutan melewati sebuah pohon, tapi bertemu dengan Gagam. Kim, kamu mau kemana? Aku mau pergi ke situ kok, nggak lama. Ngapain lu? Ya ada deh. Dengan perasaan yang curiga, Gagam mengikuti Kikim di belakang, tetapi Kikim tidak sadar bahwa dia diikuti oleh Gagam si gajah. Selanjutnya, ia sampai di pinggiran ladang. Betapa terkejutnya Kikim karena ladang telah diberi jaring oleh warga. Waduh, gimana nih? Aku caranya masuk gimana ya? Tetapi dengan berusaha ia dapat masuk ke dalam ladang. Setelah itu dia berhasil masuk ke dalam ladang. Ia cepat-cepat mencuri sayur-sayuran milik warga. Tiba-tiba langit mendung. Langit begitu gelap. Tiba-tiba turun hujan sangat deras sekali. Dan saat Kikim mencuri, ia berhasil ditangkap oleh warga desa Kembang Sore. Akan tetapi, Gagam yang tadi mengikutinya
ia berusaha untuk menyelamatkan Kikim. Dia berlari begitu cepat bagaikan angin dan kilat. Ia menerjang semua yang ada di depannya. Bahkan para warga desa yang berhasil menangkap Kikim berhasil diseruduk oleh Gagam dan terlempar keluar ladang. Karena Kikim tadi diikat oleh warga dengan tali, tidak sengaja pula ia terseruduk oleh Gagam dan terlempar dari ladang. Tidak disengaja juga, tali yang mengikat di tangan dan kaki Kikim terlepas hingga ia berhasil kabur dari tangkapan warga. Gagam pun mengikuti Kikim ke dalam hutan dan berlari. Kim, tunggu aku. Iya, Gam. Setelah itu mereka berdua melewati sebuah sungai. Kemudian karena hujan turun sangat deras, ia berdua berteduh di mulut gua. Gam, ini gua apa ya, Gam? Aku baru pertama kali mengetahui kalau di sini ada gua. Iya ya, Kim. Apa ya ini? Gam, coba deh kita masuk. Sekalian kita berteduh. Oh iya, Gam. Iya, Kim. Akhirnya mereka berdua berencana untuk masuk ke dalam gua yang misterius itu. Setelah mereka berdua masuk, semakin dalam, semakin gelap. Tapi alangkah terkejutnya mereka berdua bahwasannya tiba-tiba bumi berguncang begitu dahsyat, bagaikan bumi itu terbelah. Mereka berdua sangat panik sekali. Dan tiba-tiba juga mulut gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Mereka berdua sangat panik dan berusaha untuk mendorong batu itu, tapi usahanya selalu gagal. Akhirnya mereka berdua menyusuri gua semakin ke dalam. Mereka berjalan semakin dalam. Gam, ini kita mati, Gam. Bagaimana ini kita bisa keluar dari gua ini? Iya, Kim. Tiba-tiba aja gempa bumi, kok kita sial sekali ya. Makanya itu, coba deh mari kita cari jalan keluar yang lain ya. Iya Kim. Akhirnya mereka berjualan sampai kurang lebih 6 jam di dalam gua. Tidak lama kemudian, Gam, kita selamat, Gam. Kenapa, Kim? Kikim melihat sebuah secercah cahaya. Wow. Ini, Gam, ada lubang di atas. Oh iya, benar sekali, Kim. Tapi bagaimana kita bisa naik ke situ ya, Kim? Akhirnya mereka berdua berusaha untuk naik memanjat, tetapi selalu jatuh. Selalu jatuh, tidak bisa. Hingga sampai mereka berdua kehabisan tenaga, tidak bisa lagi untuk memanjat dinding goa. Karena mereka berdua telah berusaha sangat keras, mereka berdua tepar. Mereka berdua tidak punya tenaga lagi, hingga lemas. Kikim kemudian memiliki ide yang cemerlang. Gam, karena kita tidak bisa keluar dari sini, bagaimana kalau aku naik di punggungmu, kemudian nanti kan bisa mencapai di atas ini. Makanya setelah itu nanti aku cari bantuan, gimana, Gam? Oh, benar juga, bisa itu. Kalau kamu naik ke punggungku, kamu bisa keluar. Setelah itu kamu cari bantuan ya. Wah, siap, itu mudah.
Ya udah, sekarang naik ke punggungku ya. Setelah itu si Kikim naik ke punggung gajah dan ia berhasil meraih sebuah bibir goa dan berhasil keluar. Gam, aku cari bantuan dulu ya, kamu di situ. Jangan kemana-mana. Oh iya, Kim, cepet ya. Aku udah lemes ini. Ya, cepet. Akhirnya Kikim pergi meninggalkan Gagam sendirian. Gagam menunggu Kikim begitu lama. Ia sampai tidak memiliki tenaga lagi untuk berjalan. Ia pasrah. Ini Kikim di mana ya? Kenapa cari bantuan lama sekali? Apakah dia benar-benar mencari untukku? Atau dia cuma hanya pergi saja? Wah, dasar kamu, Kim. Dengan perasaan yang sangat kecewa, Gagam tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia kehabisan tenaga, dehidrasi, dan sakit kepala. Hingga dia sekarat di gua itu. Ia sangat tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gagam hampir sekarat dan hampir mati. Ia melihat sebuah cahaya dari dalam gua yang sangat gelap. Gagam tidak memperdulikan itu karena sudah sekarat dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Ia semakin mendekati Gagam. Hai Gagam, siapa kamu? Kok kamu percaya begitu? Aku adalah penunggu gua ini. Aku tahu kamu itu tersesat dan tidak bisa keluar dari gua ini. Bahkan kamu dikhianati oleh temanmu sendiri. Iya, Kikim sialan itu. Dia menipuku dan aku hampir mati di sini. Ya udah, kalau begitu aku memiliki penawaran yang sangat menarik. Penawaran apa aku tidak peduli. Penawarannya, bagaimana kalau kamu menemaniku di sini selamanya? Mana bisa, gua juga hampir mati ini kok. Enggak, santai aja. Kamu nanti kalau aku sulap, kamu nanti bisa menemaniku sepanjang selama-lamanya. Ya terserah kamu lah, aku juga hampir mati juga. Ya udah, dengan magic, cahaya itu tiba-tiba sangat terang sekali. Dan Gagam karena juga tidak peduli lagi, ia kemudian berdiri dan tiba-tiba ada tetesan air dari atas goa, kemudian menetes di kepalanya. Kemudian itu tiba-tiba sang gajah Gagam menjadi batu, menjadi patung di goa gajah. Maka Gagam akan hidup selamanya di dalam goa gajah ini. Maka inilah awal mula terbentuknya goa gajah.